Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin ya. Yesus yang layak kita sembah, layak kita tinggikan, dan kita akan berdoa Bapak Ibu. Firman Tuhan pagi ini, haleluya. Kita kagum pada Tuhan Yesus ya. Oke, dan orang tua kita Bapak Bro Riti Kualu akan berdoa untuk firman Tuhan sebelum kita akan mendengarnya. Dan selamat datang Ibu Fang Fang Lai, sudah bersama kita ya di pagi hari ini. Oke, praise God. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Shalom. Selamat pagi, Pak Ruli, Om Salim. Ya, makasih, Bang Lai. Ya. Bapa kami dalam surga, atas nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami, hidup dan bertakhta dalam surga yang mana bersama kami dalam segala keadaan. Kami untuk kemurahan-Mu Tuhan, kembali kami pada saat ini. Kami percaya Tuhan mempunyai rencana yang baik buat
Setiap kami pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Tuhan, urapi kami semua. Kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Terima kasih untuk doa yang sangat indah. Telah dinaikkan dari Hamburg, Jerman, ya. Oleh orang tua kita, Bapak Bruri Tikualu. Tuhan berkati Pak Bruri dan Bro Salim. Amin. Terima kasih Pak Terima John. kasih, Sama-sama. Luar biasa, Tuhan ya. memberkati. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ya, oke. Baiklah teman-teman semua, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan apakah saudara ada yang tahu pagi ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? Kemarin memang ada edisi khusus ya. Iya, benar sekali. Kita sudah tiba di serial yang ke-626 ya. Ini harusnya disampaikan tadi malam, cuma karena ada tamu, jadi saya kasih kesempatan untuk dia bicara, Ibu Deborah ya, dari Kepulauan Riau. Oke. Ini adalah pastor, teman dari Pastor Nelis yang menyampaikan firman Tuhan, dan semua kita tentunya diberkati Tuhan ya. Amin ya. Oke. Baiklah teman-teman semua, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ini, dan saya berdoa supaya pagi ini kuasa Roh Kudus bekerja menolong kita semua untuk kita bisa memahami ya tentang rahasia-rahasia ilahi. Haleluya. Nah, siapa di sini nggak suka harta? Semua kita tentunya pasti suka harta, betul, Bapak Ibu? Ya, tapi ingatlah, saudaraku, harta yang dimiliki oleh orang-orang, harta dunia, itu boleh-boleh saja. Tapi ingat, harta dunia itu, saudaraku, ora langgeng, ya. Ya, piro lawase. Jadi, harta dunia itu hanya sementara. Nah, yang kita perlukan, itu adalah harta sorgawi. Amin ya, saudaraku. Bukan berarti kita nggak butuh harta dunia, kita butuh Bapak Ibu, kita masih hidup di dunia. Tapi ingat, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita ini mengumpulkan harta kita di sorga. Ya, kenapa? Kalau di sorga, ngengat dan karat tidak bisa merusaknya. Ya, bahkan pencuri maling pun tidak bisa membobol ya harta kita. Tapi kalau harta dunia, saudara-saudara, kemarin saya lihat itu orang punya 500 juta langsung hilang, dibobol oleh maling, Bapak Ibu ya. Sekarang canggih sekali Bapak Ibu. Karena itu Tuhan mau hari ini kita mengerti bahwa selain harta dunia yang kita kumpulkan, kita perlu mengumpulkan harta kita di sorga. Amin ya. Itu sebuah investasi bagi kekekalan kita ya, di masa yang akan datang saat kita ketemu dengan Tuhan di sorga. Nah, ini dia Bapak Ibu, kita sudah tiba di serial yang ke-626 ya. Tema kita pagi ini adalah kemuliaan Allah dalam harta rohani. Bilang harta rohani. Ya, harta rohani ini, harta rohani siapa? Harta rohani orang percaya. Amin ya. Oke, amin. Mari kita akan lihat dulu. Nats Alkitab kita terambil dari Injil Matius, pasal yang ke-6, ayat 19 sampai 20. Ya, ini ada 2 ayat. Oke, kita lihat ya. Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 20. Kepada Ibu Rosalin, orang tua kita, memperdengarkan firman ini bagi kita semua. Oke, terima kasih Pak John kesempatan yang diberikan. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Nats Yes. bacaan Alkitab hari ini diambil dari Matius 6 ayatnya yang ke-19 sampai 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Yang ke-20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga mengengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Amin. Jadi kalau saudara tanya untuk saya, kira-kira tempat yang paling aman kita kumpulkan harta, kita simpan di mana? Ya, simpan di bank sorga, aman. Ya, ngengat dan karat tidak bisa merusakkannya. Ya, kalau simpan di bank dunia, saudaraku, itu bisa hilang, ya, bisa jebol, ya, pencuri, maling bisa ambil, ya. Tapi kalau simpan di bank Hamido itu pasti juga aman. Amin ya, karena orang tua kita Pak Puri Brosalin
Puji Tuhan, mereka orang yang cinta Tuhan. Amin ya. Nah, Ya. karena itu Bapak Ibu, kita ibadah-ibadah seperti ini adalah harta kita, saudara-saudaraku ya. Kalau saudara tanya harta rohani itu apa? Harta rohani itu satu, iman ya. Iman yang kita miliki, saudaraku. Itu harta yang tidak bisa diambil oleh siapapun ya. Itu harta kita yang tak ternilai, saudaraku. Lalu apalagi harta kita, saudaraku? Harta kita itu adalah firman, suatu ya. Firman itu tetap selama-lamanya. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman tidak akan lenyap. Amin ya. Saudara tanya lagi, kalau gitu harta kita apa lagi? Harta kita itu adalah Roh Kudus. Amin, suatu ya. Semua boleh meninggalkan kita, ya. Suami, istri boleh meninggalkan, anak, menantu, cucu boleh meninggalkan suatu hari. Apakah mungkin mereka musibah, mereka meninggal atau apapun, ya, karena sudah berumah tangga mereka meninggalkan. Tapi yang namanya Roh Kudus itu tetap ada bersama kita. Amin, Bapak Ibu ya. Lalu apalagi harta kita, saudaraku? Harta kita itu adalah keselamatan yang kita dapatkan dari Tuhan. Amin, saudaraku. Itu harta yang paling termahal yang tidak bisa dibeli oleh harta dunia manapun, saudaraku. Ya, keselamatan itu orang berlomba-lomba mencarinya. Tetapi saudara saya sudah menemukan di dalam Yesus. Itu harta rohani kita, saudaraku. Ya. Nah, itu dia, saudaraku. Harta kita apa, saudaraku? Ibadah-ibadah seperti ini itu harta rohani kita, saudara. Karena tanpa engkau sadari, engkau beribadah itu engkau sementara menabung. Engkau sementara menginvestasikan waktumu, hidupmu. Amin, saudaraku ya. Engkau sedang menginvestasikan sesuatu yang bernilai kekal. Jadi ibarat ini saudara sedang buat sangu, bilang sangu ya. Amin ya. Nanti suatu hari kalau kita di sorga, kita itu akan ketemu Tuhan, kita nih saling melihat nih. Kita lirik kiri kanan kita, kira-kira siapa nih di antara kita yang hartanya paling banyak, ya, mahkotanya paling besar. Nah, itu tergantung apa yang kau lakukan di bumi ini. Urusan keselamatan sudah kita dapatkan, Yesus sudah jamin. Tapi yang menentukan harta kita ini banyak, mahkota kita ini besar, itu tergantung apa yang sudah lakukan di bumi ini. Amin ya. Maka itu Bapak Ibu, hidup ini sebuah kesempatan. Jangan eman-eman, saudara. Saudara, lakukan yang terbaik. Apa yang menjadi bagianmu, lakukan. Bagianmu ibadah, bagianmu berdoa, bagianmu mendengar firman, bagianmu melakukan firman. Nah, bagian Tuhan memberkatimu, bagian Tuhan menolongmu, bagian Tuhan menyembuhkanmu, bagian Tuhan membukakan jalan dan menyelesaikan masalahmu. Itu bagian Tuhan. Dan bagian Tuhan juga adalah menyelamatkanmu. Katakan amin, ya. Nah, sudah tanya lagi, kalau gitu apalagi harta kita? Harta kita itu adalah karunia-karunia roh, ya. Karunia-karunia Roh Kudus itu ada macam-macam. Ada apa? Karunia berbahasa roh, bernubuat, ya, karunia untuk mengadakan mujizat, itu harta kita, Bapak Ibu, ya. Dan indah sekali, saudara. Saya mau tanya bagi kita sekalian pagi ini, berapa banyak saudara yang sangat merindukan harta rohani dari Tuhan? Lambaikan tangan. Amin. Ya, itu dia Bapak Ibu ya. Dan semua itu Tuhan sediakan dikala kita datang kepada Tuhan dalam ibadah-ibadah seperti ini ya. Karena dalam ibadah-ibadah seperti ini kita menemukan semuanya yang Tuhan sediakan. Katakan amin. Maka dere Gusti ora rugi nyatane, dere Gusti soyo ayem atine. Ikut Tuhan tuh nggak rugi, suatu. Yang rugi itu adalah ketika mereka ikut Tuhan, tidak ikut Yesus, ya. Atau mungkin mereka ikut Yesus, tapi ikutnya nggak sepenuh hati, ya, nanggung, eman, sayang, suatu. Kehilangan sesuatu yang berharga, Bapak Ibu. Nah, jangan sampai kita akhirnya menyesal ketika kita baru sadar bahwa ternyata yang kita miliki itu sudah hilang, sesuatu, ya. Saya berdoa supaya hari ini Tuhan menolong kita semua, ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan lihat ya bagian penting ini. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam harta rohani. Bilang harta rohani. Ya, harta rohani siapa? Harta rohani orang percaya yang mengumpulkan hartanya bukan di bumi. Bilang bukan di bumi ya. Suatu, tetapi di sorga. Amin ya. Ngengat dan karat tidak dapat merusakkannya. Bahkan pencuri tidak dapat mencurinya, ya. Dan
yang tidak dapat merusakkannya. Wow, aman Bapak Ibu, ya. Gak salah kita punya harta di bumi, mobil, rumah, apalagi investasi, ya. Uang yang kita nabung gak salah Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau engkau hanya sekedar mengumpulkan harta di bumi, ingat Alkitab bilang ngengat dan karat akan merusakkannya. Dan pencuri akan mencurinya, mengambilnya, saudaraku. Gak ada tempat yang aman di dunia ini. Tempat yang paling aman itu ketika engkau datang pada Tuhan, ya. Engkau investasikan seluruh hidupmu kepada Tuhan, waktumu, pikiranmu, tenagamu, uangmu tidak akan hilang di hadapan Tuhan, ya. Prinsip kerajaan Allah mengajarkan kita orang yang menabur pasti menuai. Menuai berapa banyak, saudaraku? Menuai 30 kali lipat, berapa lagi? 60 kali lipat, berapa lagi? 100 kali lipat. Wow. Dan sampai Tuhan datang memberi engkau dan saya hidup yang kekal, ya. Amin Bapak Ibu sekalian. Luar biasa, ya. Oke. Baik, kita lanjut. Ya, Bapak. Lanjut, ya. Bisa Bu Fangfang? Ya. Oke, sip. Haleluya. Nah, ini dapat kita pelajari tentang harta rohani ini. Dapat kita pelajari di dalam Efesus pasal 3 ayat 4 sampai 6, saudaraku. Nah, dari ayat-ayat ini Bapak Ibu sekalian, kita akan segera menemukan apa, saudaraku? Menemukan tentang 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengajarkan kita, ya, tentang mengerti kemuliaan Allah dalam harta rohani. Ya, mengerti kemuliaan Allah dalam harta rohani orang percaya. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Saya ulangi sekali lagi, ya. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, Bapak Ibu? Mengerti kemuliaan Allah dalam harta rohani. Bilang harta rohani. Harta rohani siapa? Harta rohani orang percaya. Orang percaya. Saya adalah orang percaya. Katakan sama-sama. 2, 3. Saya adalah orang percaya. Ya? Nah, orang percaya itu punya harta, Bapak Ibu. Engkau harus tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan engkau punya harta. Nah, harta itu kita perlu kumpulkan di sorga. Ya, amin. Bapak Ibu, mari kita lihat ada 3 tanda orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam harta rohani. Ya, harta rohani orang percaya. Nah, harta rohani orang percaya itu 3 tanda. Tanda yang pertama itu apa? Ya, dia punya 3T. Ya, saudara senang dengan 3T? 3T orang di luar sana bilang 3 triliun. Nah, tapi kita punya 3T ini benar-benar lebih dari sekedar 3 triliun, ya. Mari lihat. T yang pertama itu tidak lupa. Ojo lali, ya. Tidak lupa. Tidak lupa apa, saudaraku? Tidak lupa membaca tulisan pemimpinnya. Ya, tujuannya apa? Agar dia mengetahui pengertian pemimpinnya akan rahasia Kristus, ya. Orang yang mengerti itu juga harta bagi dia, ya. Pengertian, pengetahuan itu harta bagi dia, saudara. Mari kita lihat, ya. Efesus pasal 3 ayat yang keempat. Ya, Efesus 3 ayat yang keempat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Amin. Amin. Inilah harta rohani, Bapak Ibu, ya. Jadi, saudara, untuk kita bisa mendapatkan harta rohani itu, maka Tuhan ingatkan kita semua bahwa kita ini tidak lupa. Tidak lupa apa? Tidak lupa membaca tulisan. Tulisan siapa, saudara? Tulisan pemimpinnya. Nah, dalam hal ini Paulus, dia menulis, saudaraku, ya, surat kepada jemaat Tuhan di Efesus. Dan orang-orang Efesus membaca surat-surat Paulus ini, ya. Surat-surat Paulus itu adalah firman yang dia dapatkan dari Tuhan. Nah, sama seperti pagi ini Bapak Ibu, engkau mencatat, engkau membaca apa yang saya tuliskan, ya. Bagi saudara sekalian ketika saya mengajar, ya, dalam khotbah pengajaran ini kepada Bapak Ibu, ya. Itu harta Bapak Ibu. Jadi tujuan mengetahui ini supaya memiliki pengertian akan rahasia Kristus. Karena yang namanya rahasia itu tidak semua orang tahu. Hanya orang-orang tertentu saja yang Tuhan berkenan memilihnya untuk menyingkapkan, membukakan rahasia itu. Katakan amin, ya. Nah, maka itu saudara, orang yang punya pengertian atau pengetahuan itu harta bagi dia. Kenapa?
karena itu akan menjadi sesuatu yang berguna bagi orang lain. Dan orang itu akan membutuhkan suatu. Alkitab berkata, saudaraku ya, di mulut seorang imam itu terdapat pengajaran-pengajaran firman. Dan banyak orang menantikan, saudaraku ya, pengajaran-pengajaran firman dari mulut seorang imam ya, seorang imam yang Tuhan siapkan firman Tuhan itu diajarkan. Dan ini saudaraku, orang akan mencarinya ya. Suatu hari nanti Bapak Ibu, Anda mencatat firman-firman yang saya sampaikan ini akan menjadi produk digital yang akan dicari orang suatu. Dan ini pasti, ini akan menjadi sesuatu yang merupakan harta rohani ya bagi saudara dan saya. Amin. Mari kita lihat, ini T yang pertama, tidak melupakan ya. Tidak lupa membaca tulisan atau membaca firman Tuhan itu, saudaraku. Itu penting, karena iman saudara bertumbuh dari situ. Dari engkau membaca firman Tuhan setiap hari. Tidak akan mungkin imanmu bertumbuh kalau engkau tidak baca firman. Orang Kristen yang setiap hari membaca firman, imannya pasti bertumbuh. Katakan amin ya. Kalau iman sudah bertumbuh, maka siap-siap. Mujizat pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah sedih dihiburkan. Amin, saudaraku. Ya, itu dia. Bahkan iman itu bisa memindahkan gunung. Gunung apa? Gunung kesukaran, gunung kesulitan, gunung sakit penyakit, gunung kemustahilan ya, bisa dipindahkan oleh imanmu. Dan iman datang dari mana, saudara? Dari engkau mendengar firman Tuhan, engkau membaca firman Tuhan dengan tekun. Itu dia ya. Nah, mari kita lihat tanda yang kedua dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam harta rohani orang percaya. Tanda yang kedua apa? Dia punya T yang kedua juga ya, ini dia. T yang kedua yaitu tidak menyia-nyiakan ya. Amin Bapak Ibu, tidak menyia-nyiakan kesempatan ya. Hidup ini adalah kesempatan. Amin saudaraku. Tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk apa? Mendapat rahasia. Rahasia apa? Rahasia penyataan roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi. Bukan seperti angkatan yang dahulu ya. Angkatan yang dahulu itu mereka tidak dapat ya penyataan hal ini. Tapi Tuhan singkapkan melalui rasul-rasul dan nabi-nabi. Kita lihat ya, Efesus 3 ayat yang kelima. Ya. Efesus 3 ayat yang kelima, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Amin. Amin. Dinyatakan artinya Tuhan yang menyatakan itu. Dan rasul-rasul dan nabi-nabi ini yang menerima penyataan itu. Ya, penyataan artinya penyingkapan wahyu itu, saudaraku. Jadi Bapak Ibu, yang kedua, tanda yang kedua dari orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam harta rohani orang percaya, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan. Oh Tuhan, Engkau beri aku kesempatan hidup ini, berarti aku menggunakan kesempatan hidup ini untuk beribadah kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk memuji, menyembah Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan dan bagi orang-orang yang kita kasih. Itu kesempatan, saudaraku. Untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, apa yang bisa aku berikan kepada Tuhan, karena Tuhan terlalu banyak memberikan yang terbaik dalam hidupku ya, baik hartaku, semua aku persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, itu kesempatan. Karena apa Bapak Ibu? Selama Tuhan masih beri kita kesempatan, kita masih bisa melakukan. Tapi kalau kesempatan sudah habis, sudah hilang waktunya, saudaraku, kita mencoba mengejarnya, tapi sudah nggak nutut ya, sudah terlalu jauh. Kita minta, mohon lagi, tapi sudah tidak bisa lagi ya. Ingat seperti Esau yang meraung-raung, menangis. Karena apa? Dia menyia-nyiakan ya kesempatan dia untuk mendapatkan hak sebagai anak yang sulung. Ternyata dia menjual hak kesulungan dia. Gara-gara hanya semangkuk kacang merah, dia jual kepada adik kembarannya, yaitu Yakub. Dan Yakub tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia ambil itu, saudaraku. Sehingga ketika datang minta berkat, Yakub diberkati. Sementara abangnya Esau ditolak ya. Menangis tapi sudah tidak bisa lagi ya.
Biasanya banyak orang itu baru sadar, dia menyesal di kemudian hari. Karena apa? Dia tahu kesempatan demi kesempatan itu berlalu begitu aja, dia menyanyiakan, dia tinggal menangis, dia sedih, penyesalan sudah tidak bisa lagi, ya. Nah, jangan sampai kita seperti itu, Bapak Ibu. Oke, mari kita lihat tanda yang ketiga dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam harta rohani orang percaya, ya. Mari kita lihat ini tanda yang ketiga, itu ada T juga, T yang ketiga, yaitu apa? Tidak menolak, ya. Ini dia, ya. Tidak menolak apa? Kebenaran. Kebenaran tentang orang bukan Yahudi turut menjadi ahli waris, ya. Ahli waris oleh karena dia percaya kepada berita Injil. Saya ulangi sekali lagi, ya. Tidak menolak kebenaran, ya. Kebenaran itu firman, ya. Tentang orang bukan Yahudi. Orang bukan Yahudi ini orang di luar Yahudi, ya. Bukan orang Israel, kita semua ini bukan orang Israel, ya. Tentang orang bukan Yahudi, dia turut menjadi ahli waris, ya. Ya, oleh karena apa? Dia percaya kepada berita Injil, ya. Injil itu kabar baik. Oke, kita lihat ayatnya, Efesus 3 ayat 6. Ya, Efesus 3 ayat yang ke-6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Siapa nggak bahagia, Bapak Ibu sekalian? Siapa nggak hatinya senang? Ya, hatinya paling merasa sukacita. Kenapa? Karena ternyata dia juga turut mendapat bagian menjadi ahli waris, ya. Ahli waris itu memiliki harta itu, Bapak Ibu, ya. Oleh karena apa? Dia percaya berita Injil. Ini dia. Nah, sebetulnya yang berhak menerima itu orang Yahudi, orang Israel, ya. Itu janji berkat kepada mereka. Namun karena mereka menolak Yesus yang datang menjadi juru selamat, akhirnya apa? Keselamatan itu juga sampai kepada bangsa-bangsa lain, ya. Bangsa-bangsa di luar Yahudi, di luar orang Israel. Termasuk kita semua ini, bangsa Indonesia, kita mendapatkan suatu, ya. Itu dia, Bapak Ibu, ya, harta rohani yang luar biasa. Jadi, saudara, ini tanda yang ketiga, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam harta rohani orang percaya, itu dia tidak menolak kebenaran. Orang yang menolak kebenaran itu orang bodoh, Bapak Ibu sekalian, ya. Orang bodoh itu dia menolak firman, ya. Bapak Ibu, bahkan orang yang meremehkan firman, Bapak Ibu sekalian, itu keadaannya tidak akan bahagia. Contoh di Alkitab, itu Saul, saudaraku. Saul menolak melakukan firman. Akhirnya apa, saudaraku? Kerajaannya diambil Tuhan. Ya, sehingga dia menyesal, saudaraku. Dan Tuhan berikan kepada seorang yang berkenan di hati Tuhan, yaitu siapa? Daud. Ya, Daud mendapatkan apa yang Tuhan sediakan di situ. Kenapa? Karena Daud orang yang cinta Tuhan. Sudah tahu Daud itu kesukaannya apa? Saya lihat, ya, yang pertama Daud itu kesukaannya akan pribadi Tuhan. Dia suka dengan pribadi Tuhan. Dia sangat merindukan Tuhan. Kalau sudah lihat di Mazmur 42 ayat yang kedua, di sana dia tulis begini, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Jadi dia sangat merindukan Tuhan. Itu kesukaan Daud. Yang kedua, saudaraku, yang Daud suka itu apa? Firman Tuhan. Dia tulis dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Itu yang Daud suka, saudaraku. Yang dia suka apa lagi? Dia suka bait kudusnya, dia suka rumah Tuhan. Ya, dia suka akan ibadah-ibadah, saudaraku, ya. Dia berkata, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi kesukaan Daud itu akan rumah Tuhan. Dia suka akan ada ibadah-ibadah. Itu yang luar biasa, Tuhan begitu cinta Daud, ya. Lalu apalagi yang dia suka? Dia suka orang-orang kudus, saudara-saudara seimannya, saudaraku, ya. Di dalam Mazmur 16 ayat yang ketiga, dia berkata, orang-orang kudus di tanah ini, merekalah orang-orang yang menjadi kesukaanku, ya. Jadi dia berkata seperti lagu pujian, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Itu Daud cinta orang-orang percaya.
Ya, orang-orang kudus seperti kita pagi ini. Rasanya kita kalau nggak ketemu dengan Tuhan itu, rasanya hati kita tuh haus, hati kita lapar ya. Hati kita tuh rasanya kosong. Tapi setelah ketemu Tuhan, aduh hati kita bahagia ya. Dan ketika kita ketemu satu dengan yang lain, aduh senang sekali bahagia ya. Kita lihat orang tua kita, selaku di Jerman, sudah malam hari waktunya mereka istirahat, tapi mereka ikut ibadah bersama kita ya. Demikian juga kita di Indonesia ya, saling ketemu satu dengan yang lain walaupun ini lewat apa saudaraku ya, via udara, di udara lewat online. Nanti tanggal 9 besok lusa kita ketemu lewat darat ya. Jadi Bapak Ibu luar biasa, itu suatu hal yang luar biasa. Jadi ibadah-ibadah seperti ini kita saling mensupport, saling menguatkan satu dengan yang lain ya. Wow, rasanya kalau kita nggak ibadah tuh nggak enak ya. Wow, rasanya teman-teman sudah merasakan itu bukan? Nah, seperti itulah. Jadi mungkin kalau melayani capek iya ya. Khususnya saya selaku bolak-balik Surabaya, Kediri ya, atau kemana selaku. Tapi kalau saya sudah lihat saudara semua, wow, rasanya capeknya hilang, ya penatnya hilang, lelah hilang selaku, dan saya bertenaga lagi ya ketika lihat saudara sekalian karena saya tahu Tuhan ada di dalam kita. Amin ya. Itu dahsyat. Oke, lalu kita lihat kalau gitu apa dong hasilnya? Ini dia hasil yang akan kita alami ya. Yang pertama, Bapak Ibu, bagi orang percaya yang taat pada firman, suatu apa yang terjadi? Dia tahu bagaimana? Dia tahu bahwa pemimpinnya itu memiliki pengertian akan rahasia Kristus ya. Saya ulangi sekali lagi, bagi orang percaya yang taat pada firman, dia tahu bahwa pemimpinnya itu memiliki pengertian akan rahasia Kristus. Mari kita lihat ya, Efesus pasal 3 ayat 4. Ya, Efesus 3 ayat yang keempat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Amin. Amin. Pengertianku akan rahasia Kristus. Jadi jemaat Tuhan di Efesus, orang-orang Efesus ini mereka akhirnya bisa tahu Bapak Ibu, bahwa ternyata mereka punya pemimpin yang namanya hamba Tuhan Rasul Paulus ini memiliki pengertian akan rahasia Kristus ya. Tidak semua Bapak Ibu sekalian pemimpin itu memiliki rahasia ya. Rahasia apa? Kristus, saudara-saudaraku ya. Siapa yang mengerti akan mendapat pengertian akan rahasia Kristus, itulah orang-orang yang diurapi Tuhan. Makanya kita perlu mengalami yang namanya pengurapan ya. Pengurapan itu akan mengajarkan kita tentang rahasia-rahasia firman. Yang dulunya kita nggak tahu, sekarang jadi tahu. Dulu kita nggak ngerti, sekarang jadi ngerti ya. Dulu nggak paham, jadi paham Bapak Ibu. Nah, lihat Bapak Ibu ya, seperti pemimpin-pemimpin, seperti imam-imam kepala ya, seperti orang-orang Farisi, mereka orang-orang hebat Bapak Ibu, tapi mereka tidak mengerti akan rahasia Kristus. Contoh Nikodemus, seorang pemimpin besar agama Yahudi ya, seorang yang hebat, tapi waktu dia bicara dengan Yesus, dia tidak mengerti apa Yesus katakan suatu. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi saudara, namanya Kristus itu artinya yang diurapi. Amin, saudaraku ya. Maka kita perlu yang namanya pengurapan Roh Kudus. Tanpa itu kita tidak akan pernah bisa mengerti rahasia-rahasia ya, rahasia-rahasia firman. Itu disingkapkan saudaraku oleh orang-orang yang diurapi Tuhan. Amin ya. Pemimpin-pemimpin yang diurapi Tuhan, mereka mempunyai kemampuan suatu untuk menyingkapkan rahasia-rahasia itu kepada umat ya, sehingga umatnya bisa mengerti. Oke, mari kita lihat yang kedua suatu. Ini dia ya. Yang kedua hasilnya ini Bapak Ibu. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia sadar bagaimana suatu. Dia sadar akan rahasia Kristus, dinyatakan Roh Kudus bagi rasul-rasul dan nabi-nabi ya. Oke, kita akan lihat ini ya. Ya, rasul-rasul dan nabi-nabi yang kudus. Oke, kita lihat ini. Efesus pasal 3 ayat 5. Efesus ya. 3 ayat yang kelima. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Amin. Amin. Siapa yang Tuhan nyatakan rahasia ini? Kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang kudus. Ya, ketika rasul-rasul dan nabi-nabi hidup dalam kekudusan, baru rahasia itu dinyatakan. Amin ya.
Haleluya. Maka itu penting sekali dalam hidup kita semua. Ya, ini dia yang terakhir, Bapak Ibu. Ya, sudah Bu Fang Fang? Bentar Pak John. Oke, Bu Bentar Pak Joyce. John. Ya, oke. Nah, ini namanya semua rindu untuk mengerti akan firman ya. Ya, sudah Pak John. Oke, terima kasih ya. Oke, kita lihat yang ketiga ya, hasil yang ketiga. Ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia itu adalah peserta, bilang peserta ya. Peserta dalam janji yang diberikan dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi kita ini semua adalah peserta. Namanya peserta itu kan dia mengikuti apa yang sudah Tuhan siapkan, Tuhan atur di situ ya bagi dirinya. Oke, kita lihat ya Efesus 3 ayat 6. Ya, Efesus 3 ayat yang ke-6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Amin. Amin ya. Ini dia. Jadi orang percaya yang taat pada firman itu dia adalah peserta. Namanya peserta ini dia aktif, bahkan dia proaktif ya. Dalam apa? Dalam janji yang diberikan. Nah, janji Tuhan berikan, tapi kalau saudara tidak aktif, saudara tidak laksanakan, Bapak Ibu, maka engkau tidak akan bisa mendapatkan harta rohani itu ya. Maka kita perlu, Bapak Ibu, lebih aktif ya, Bapak Ibu, peserta ini untuk apa? Mendapatkan harta rohani itu ya, yang diberikan dalam Kristus Yesus. Oke, Tuhan memberkati kita semua di pagi hari ini. Dan kita akan berdoa ya buat firman Tuhan yang sudah kita dengar, dan doa ini akan dinaikkan oleh adik Samuel dari Pacet Mojokerto ya. Silakan adik Samuel berdoa, nanti yang lain akan masuk ke doa deklarasi ya. Oke. Terima kasih Pastor John. Oke, sama-sama. Selamat pagi semuanya. Selamat malam waktu Jerman. Ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menyelesaikan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Pastor John yang berjudul harta rohani ya Tuhan. Biarlah kami taat pada firman Ya, Tuhan, Yesus. biarlah kami boleh percaya supaya kami mendapatkan harta rohani dari Yesus Kristus ya Tuhan. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan ya Tuhan. Biarlah kami tidak lupa membaca dari pemimpinnya dan Ya, juga Yesus. Amin. tidak menyia-nyiakan dari pemimpinnya Ya, dan Ya, juga Yesus. harta rohani yang tidak pernah hilang, tapi di bumi pasti ada hilang. Supaya kami akan percaya akan firman Tuhan, biarlah terus mengalir kepada kami Ya, Tuhan. Yesus. Biarlah kami tidak bergantung pada di dunia ini Tuhan. Soalnya di dunia ini pasti ada kehilangan Tuhan. Ya, Biarlah Yesus. kami yang terima dari Roh-Mu Tuhan, Ya, karena adalah harta kekayaan dari surga. Amin. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh taat pada firman Tuhan. Pimpin Roh-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga teman-teman yang ada di CLCC Tuhan. Ya, Yesus. Terima kasih Roh-Mu mengalir kepada teman-teman Tuhan. Terima kasih juga Pastor John yang menyampaikan firman dengan setia dan juga mengajarkan kami supaya kami bisa lebih dalam lagi lebih mengenal nama-Mu di surga itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman. Terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Tuhan memberkati adik Samuel Christian dari kota Pacet Mojokerto. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati ya adik Samuel. Salam buat mama ya dan oma ya.
juga Om Darwin dan Tante Fani, juga Ibu Fenty ya. Oke, salam buat mereka. Baik, kembali kepada host kita pagi ini, Bapak Lukas Krisnanto. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Semuanya kembali pada pagi hari ini yang memberikan kepada kita sebagai orang-orang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Kita diberikan satu harta yang tidak akan ngengat dan karat atas dalam diri kehidupan kita, yaitu harta rohani. Amin Bapak Ibu, kita patut mengucap syukur firman yang diajarkan pada pagi hari ini. Memang kita manusia ada hidup di dunia ini, kita boleh mengumpulkan harta duniawi, tetapi yang lebih utama lagi yang Tuhan mau inginkan, kita mengumpulkan harta rohani kita di surga kelak. Amin Bapak Ibu, karena di dalam Alkitab tadi, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat, merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Itu kalau kita kumpulkan harta di bumi, pasti akan ngengat dan karat, bahkan lebih dari itu juga akan dicuri oleh si pencuri dan dibongkarnya. Tetapi kalau harta rohani, yaitu firman Tuhan, tidak akan bisa ada yang mencurinya. Justru kita semakin terus mengumpulkannya di dalam kehidupan kita lebih baik dan lebih baik lagi. Maka itu kita sebagai umat-umatnya tetap selalu taat dan setia, dan terus tidak pernah habis-habisnya kita mencari terus kerajaan Allah dan semua kebenarannya dalam kehidupan kita terlebih dahulu. Maka semuanya itu akan ditambah dan ditambahkan di atas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus terus mengajarkan kita terus mengaplikasikan di dalam kehidupan kita untuk kita terus bangkit di dalam keimanan rohani bersama-sama, khususnya jemaat gereja saya di sini. Tuhan Yesus memberkati buat kita semuanya firman-Nya pada pagi hari ini, dan kita terus juga mengucapkan terima kasih pada Pastor John yang begitu setia memberkati kita semua jemaat-jemaat gereja saya di dalam penyampaian firman Tuhan-Nya. Tuhan Yesus memberkati Pastor John. Tuhan Yesus terus berikan kesehatan, kekuatan, kesegaran, umur panjang, bahkan ditambah-tambahkan hikmat yang terus, yang baru, yang dari surga, tercurah-curahkan buat Pastor John, dan Pastor John berikan kepada kita semua umat, semua jemaat gereja sesi, akan kita bertumbuh bersama-sama di dalam keimanan rohani kita. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Pastor John. Tuhan Yesus berkati. Semangat Pastor John. Haleluya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Opa Bruri Tikoalu yang tadi sudah berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan. Juga terima kasih Oma Rosalin yang sudah sama-sama. Ya, semangat Opa. Oh, haleluya. Meskipun malam waktu Jerman, tetapi Opa dan Oma begitu setia tetap mencari Allah dan semua kebenaran terlebih dahulu dalam hidupnya. Luar biasa Pak Omaku nih. Haleluya. Kita yang masih muda-muda itu mau belajar teladan dari Opa Oma juga yang tetap Amin. masih cari kerajaan Allah dan semua kebenarannya. Salam buat keluarga ya Opa Oma yang ada di Jerman. Ya, terima kasih Pak Lukas. Selalu senantiasa, umur panjang semua, sehat, segar, kuat, sukses, berhasil di dalam apa yang dikerjakan semua anak mantu cucu. Tuhan Yesus berkati buat semua di Jerman. Haleluya. Ya. Nanti tahun depan kita ketemu lagi ya Oma Opa ya. Ya. Iya. Kita nanti ketemu lagi di PTC ya Opa Oma ya. PTC. Haleluya. Dan juga terima kasih kepada kita Mas Samuel Christian juga. Terima kasih buat pendukungan. Maju terus bersama Tuhan Yesus Mas Samuel. Ya, bersama Yesus kita cakup lakukan segala perkara. Salam buat keluarga semua, Mas Samuel, buat mama, buat oma, buat om, tante, semuanya sehat selalu, umur panjang, sukses dalam pekerjaan usahanya. Tuhan Yesus berkati Mas Samuel. Haleluya. Dan kita akan masuki tata ibadah selanjutnya, yaitu pengumuman info gereja, doa propetik. Doa propetik, saking semangatnya jadi host,
Doa profetik dulu sebelum pengumuman. Haleluya. Ibu kita, Bu Joyce, ini semangat. Ini sudah siap-siap saja saya salah menyampaikan ini. Haleluya. Yang akan dinaikkan oleh ibu kita yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa juga. Yang ada di Sidoarjo. Yaitu Ibu Joyce Putirai. Saya persilahkan Ibu Joyce menaikkan doa profetik. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pak Lukas untuk kesempatan tugas pelayanan Gereja JLCC. Mari kita akan doa profetik bagi bangsa. Mohon maaf, bagi bangsa dan negara. Doa profetik 1. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut berseru dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi Gereja CLCC Epeliting. Urapan, kuasa, mujizat, ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan Gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan Gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Oke, Tuhan berkati Ibu Joyce Putirai untuk doa profetik yang telah dinaikkan pagi ini.
Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbungan. Yang luar biasa dipakai Tuhan. Saya kembalikan ke Pak Lukas. Silakan Pak Lukas. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Ibu Joyce Putira yang sudah menaikkan doa prophetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati Ibu Joyce ya. Sehat selalu Bu Joyce. Amin. Semangat. Terjadi. Ya. Terjadilah. Salam buat keluarga semua Bu Joyce. Ya, siap. Yuk. Dan kita akan memasuki kata ibadah selanjutnya, yaitu pengumuman info gereja CLCC yang akan disampaikan oleh ibu kita yang juga dipakai luar biasa, yang sama-sama dari Sidoarjo, yaitu Ibu Atanasia Pujiastuti Esti. Saya persilakan Ibu Atanasia. Terima kasih Lukas. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Oma Opa di Jerman. Pagi Pastor John. Pagi. Ya, saya akan menyampaikan pengumuman gereja CLCC. Pengumuman info gereja GKI CLCC, dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu 9 November 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di keluarga saudara Riko putranya Ibu Indriani, Jalan Bypass Juanda depan Hotel Halogen Sedati Juanda. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiawati di 0859 6427 7805. Selanjutnya spesial Happy Birthday bulan November 2024. 10 November 2024 Ibu Rosalin Tikoalu Hamburg dari Jerman. Tanggal 10 November 2024 Ibu Jajuk Eliwati Kuswandi dari Surabaya. Tanggal 15 November 2024 Adi Joshua Dimas Anugerah Paimoni Sidoarjo, putranya Ibu Atanasia Pujiastuti Esti. Tanggal 23 November 2024 Bapak Darmawan Lim SH dari Medan. Persembahan ini dapat ditransfer di nomor rekening BCA 0331268401 atas nama Marius Johannes. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Yesus Tuhan kita ya. Untuk pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Atanasia Pujiastuti Esti dari Sidoarjo. Terberkati Bu Atanasia. Terima kasih Pastor. Maaf Amen. Pastor, selama ini tidak ikut ibadah karena rapat terus di sekolah SMP. Jamnya mepet-mepet jadi hari ini sudah selesai. Praise God. Ya. Haleluya. Terima kasih Ibu Atanasia Pujiastuti Esti yang sudah menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati. Semangat Ibu Esti. Ya. Dan kita akan masuk tata ibadah selanjutnya yaitu doa deklarasi Pastor John. Ya. Ya, siapa saja Pak Lukas? Ya, doa deklarasi yang pertama ini ada Ibu Fang Fang Lai. Ya, kedua. Yang kedua ada Ibu Andriana Marantika. Ya, ketiga. Yang ketiga ada Oma Rosalin. Oke.
Ya, keempat. Ibu Joyce. Ya, kelima. Ibu Atanasia. Keenam. Mas Samuel atau Pak Bruri, silakan Pastor John pilih. Oke. Nah, orang tua kita ya, Pak Bruri ya. Oke. Ya, baik. Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, sesuai dengan nomor urut, nomor 1 Ibu Fang Fang, nomor 2 Ibu Andri, nomor 3 Ibu Terima kasih Pak Rosalin, John. nomor 4 itu Ibu Joyce, nomor 5 Ibu Atanasia, nomor 6 orang tua kita ya, Bapak Bruri Tikoalu dari Jerman. Oke. Dan kita akan sama-sama setelah mengaminkan, kita berkata terjadilah, terjadilah ya. Oke. Ya, ini dia. Yang pertama Ibu Fang Fang Lai dari Surabaya. Ya, silakan di atas ya, paling atas. Bapa, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. Amin. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Ibu Andri yang di tengah. Dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus, aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Amin. Yang ketiga, Ibu Rosalin. Ya. Yang paling bawah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada pertolongan bagi yang dalam persoalan. Amin. Amin. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Amin. Oke, yang keempat Ibu Joyce. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kelipatan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Oke. Yang kelima. Dalam Tuhan Yesus, aku percaya akan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Nah, orang tua kita, Opa Bruri ya, yang paling bawah ya. Ya. Dengan atas nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah, terjadilah. Amin. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan berkati kita semua ya, yang sudah ambil bagian dalam doa deklarasi. Haleluya. Kembali pada host kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah berdoa deklarasi. Kita yakini, percaya apa yang menjadi doa-doa kita semuanya, kesepakatan, kesehatian kita, semuanya boleh terjadi dan terjadi dan terjadi dan terjadi atas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di mana ibadah pagi hari ini kita akan selesai. Dan saya sekali lagi mengucapkan sebagai host, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang melayani Tuhan pada yang bertugas pada ibadah pagi hari ini. Sekali lagi Ibu Joyce Putirai, terima kasih ya Ibu Joyce buat pelayanannya pagi ini. Ya, Tuhan Yesus berkati. Salam buat keluarga ya yang di Sidoarjo semuanya. Sehat selalu, senantiasa diberkati senantiasa. Semangat Bu Joyce, juga kepada Ibu Atanasia Pujiastuti juga terima kasih buat pelayanannya pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati. Dan kepada Mas Samuel Christian juga terima kasih Mas Samuel buat pelayanannya yang sudah ikut ibadah pagi hari ini. Salam buat keluarga yang ada di Pacet, Mojokerto. Sehat selalu ya Mas Samuel. Semangat Mas Samuel. Bersama Yesus lakukan perkara yang dahsyat. Amin. Haleluya. Juga kepada Bu Fang Fang Lai. Terima kasih ya Bu Fang Fang Lai. Pelayanannya hari ini. Semangat ya Bu Fang Fang Lai. Haleluya. Besok pagi kita tugas lagi ya Bu Fang Fang Lai ya. Kita tugas ya. Haleluya. Ya.
Haleluya. Juga kepada Ibu Adriana Marantika, terima kasih Bu Adriana. Tuhan Yesus berkati. Ya, yang masih bertugas di tempat pekerjaannya, semangat buat Adriana, kita. Haleluya. Juga kepada Opa kita, Opa Bruri Tikualu dan Oma Rosalin, terima kasih pelayanannya pada malam hari waktu Jumat. Salam buat keluarga semua dan selamat Terima kasih Pak Lukas, sama-sama. Tuhan berkati. Sehat senantiasa, diberkati dalam tidur istirahat malamnya. Haleluya. Amin. Dan juga kepada Ibu Sinta, selamat pagi, semangat Bu Sinta. Semangat Bu Sinta. Juga kepada adik James, Koko James, Cindy dan Johan, Tuhan Yesus berkati. Bu Melewati, Tuhan Yesus berkati. Dan juga kepada Pastor John, juga Tuhan Yesus berkati atas pelayanannya. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin tadi doakan, bisa menulis di depan layar chat atau bisa langsung menyampaikannya. Dan nanti akan didoakan oleh hamba-Nya Pastor John. Dan sepenuhnya saya kembalikan pada Pastor John untuk doa berkat buat kita semua yang hadir ibadah pagi hari. Saya persilakan Pastor John. Oke, terima kasih Pak Lukas. Kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya, sebagai pujian penutup. Haleluya. Mari angkat tangan, katakan sama-sama. Segala puji syukur bagimu, kutinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, dan pujilah namamu. Amin ya. Pujilah nama Tuhan selama-lamanya. Oke, mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Biarlah hari ini kasih anugerah Allah mengalir dan tercurah atas kehidupanmu. Engkau yang datang beribadah di dalam rumah Tuhan di pagi ini lewat ibadah live streaming CLCC Zoom online. Engkau diberkati karena engkau datang untuk mengumpulkan hartamu di sorga. Dan terimalah, ngengat dan karat tidak akan merusaknya, pencuri tidak akan bisa merampok mengambilnya. Kau aman dalam perlindungan Tuhan bersama dengan seisi rumahmu. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah studi mereka, diberkatilah pekerjaanmu, karir, bisnis, keuangan, ekonomi, kesehatan tubuhmu, bahkan juga diberkati pelayananmu. Semua yang hadir pagi ini sudah diberkati Tuhan. Yang akan beraktivitas, membuka usaha di rumah, di salon, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Yang bekerja di kantor juga memberkati, dan berkati orang tua kita yang akan beristirahat. Oh Tuhan, berkati Pak Bruri Brosalin, berikan mereka tidur yang nyenyak, istirahat yang cukup, kuasa kemuliaan Tuhan dalam damai sejahtera atas mereka. Dalam nama Yesus, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan berkati anak Lovelyn, engkau diberkati juga semua Angelin dan juga Josan, anak mantu cucu semua diberkati Tuhan. Orang tua yang punya anak mantu cucu semua diberkati hari ini. Semua yang percaya terima berkat, mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat pagi. Tuhan berkati Pak Lukas, Ibu Atanasya. Ya, terima kasih Pak John. Tuhan berkati. Sama-sama Bu Salih, Pak Bruli, Bu Atanasya. selamat istirahat. Adik Samuel. Semuanya ya. Ya, Bu Fang Fang Lai. Semuanya. Semangat Pak teman-teman. Tanasya, Pak Lukas, ya, Ibu Andriana, Bu Joyce, ya, Bu Sinta. Ya, praise God. God bless you all. God bless you all. Sayonara. Sayonara.
Selamat Thank you, istirahat, Bel. Oma Rosardi. Bel. Ya, terima kasih. Ya.